Priyokusumo dari Prodi Peternakan Universitas Sriwijaya dengan NIM 0504 1382 429083. Pada video kali ini saya akan menjelaskan organ reproduksi pada ternak ayam betina dan proses terbentuknya telur. Berikut adalah videonya. Pada saluran organ reproduksi ayam betina, yang pertama itu ada ovarium, yaitu yang terletak di sisi kiri tubuh, berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum dan menyimpan kuning telur atau yolk yang berkembang seiring waktu. Setelah kuning telur matang, ia dilepaskan ke dalam infundibulum, bagian pertama dari oviduct. Tempat pembuahan oleh sperma terjadi jika kawin berhasil. Selanjutnya, kuning telur bergerak ke magnum, di mana albumin atau putih telur mulai dibentuk untuk melindungi dan memberi nutrisi pada embrio. Kemudian, di isthmus, membran dalam dan luar, telur terbentuk untuk memberikan struktur tambahan. Di uterus, atau dikenal sebagai seal gland, kerabang keras dari kalsium karbonat dibentuk, melindungi telur dari kerusakan. Yang terakhir, telur masuk ke vagina yang berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan telur ke luar tubuh melalui kloaka. Seluruh proses ini terjadi dalam waktu sekitar 24-20. Fungsi ovari yaitu untuk menghasilkan sel telur dan untuk pematangan kuning telur atau bisa disebut yolk. Setelah pematangan telur akan dilepaskan dan ditangkap oleh saluran infundibulum. Kuning telur menghabiskan sekitar 15 menit di infundibulum sebelum masuk ke magnum. Di magnum, selama sekitar 3 jam, itu akan ditutupi oleh lapisan penyerap goncangan padat dari albumin atau putih telur saat albumin terbentuk di sekitaran cook. Tonjolan spiral yang membentang sepanjang magnum menyebabkan cook berputar seperti peluru laras senapan. Putaran ini memutar serat protein di albumin tepat di depan dan tepat di belakang cook, dan membentuk dua struktur seperti kuncir yang disebut kaliza selesa, menjaga cook tetap tertahan di tengah albumin dan pada akhirnya mencegah bergerak di dalam sel telur magnum, memberi jalan ke bagian berikutnya. Dari saluran telur isthmus, di sini membran cangkang diendapkan. Lapisan tipis protein ini membungkus longgaran di sekitar albumin yang menutupi kuning telur, seolah-olah kuning telur dan lapisan albuminnya adalah gumpalan agar-agar yang dibungkus dengan dua lembar selofan. Proses ini tidak menghasilkan telur yang halus, mirip buah plum daripada buah plum. Telur yang terbentuk sebagian kemudian memasuki kelenjar cangkang. Telur yang terbentuk sebagian kemudian memasuki kelenjar cangkang. Di sini selama 20 jam lamanya. Berikutnya cangkang akan terbentuk terlebih dahulu di albumin. Di albumin tipis. Disekresikan albumin tipis ini sebagian besar adalah air dan itu bergerak dengan osmosis melalui dua membran cangkang ke dalam albumin kental yang sangat pekat yang mengelilingi kuning telur. Hal ini mengemukakan telur ke bentuk normal dan merenggangkan membran cangkang dengan kencang di sekitarnya. Selanjutnya, larutan kalsium karbonat yang sangat pekat disekresikan oleh kelenjar cangkang
dan kristal kalsit terbentuk dan tumbuh pada membran cangkang luar saat kristal mengembang. Mereka tumbuh satu sama lain untuk membentuk cangkang padat. Ruang yang sangat kecil tertinggal di antara kristal, meninggalkan pori-pori di cangkang terakhir. Larutan protein khusus yang disebut kutikula disimpan ke cangkang telur gas. Gas dapat lewat melalui kutikula, protein, dan melalui pori-pori di cangkang, tetapi kedua lapisan melindungi telur dari bakteri. Akhirnya, proses yang disebut posisi ovum, telur terbalik ujung ke ujung, ini menjadi melalui kontraksi. Kontraksi rahim ini terjadi melalui kontraksi rahim yang disinkronkan dengan relaksasi vagina berotot dan mendorong telur keluar dari tubuh.